Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, isim itu adalah kata benda, sedangkan fi'il adalah kata jar, sedangkan huruf adalah sesuatu yang tidak bisa dimengerti kalau tidak digabung dengan yang lain. Sekarang materi kita adalah isim atau kata benda. Dalam sebuah kalimat disebut dengan jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang berbeda, isim dan isim. Isim pertama namanya mubtada dan isim yang kedua namanya khobar. Dalam hal ini mubtada kita buat contoh sebuah kalimat al-kitabu. Kitab adalah jamilun. Banyak yang masih salah ketika membuat jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah mubtada'nya harus ada alnya dan dibaca rofa dalam hal ini. Jadi tidak boleh al-kitaba, al-kitabi, harus al-kitabu karena mubtada itu dibaca rofa jika kalimat biasa rofanya dengan rofa dan awalnya alnya. Paham ya? Dan khobarnya ini harus ini khobar. Tak boleh al-kitabu al-jamilu, tak boleh al-kitabu al-jamilun, juga tak boleh al-kitabu jamilun. Jadi khobarnya harus jamilun. Sekarang berkembang lagi. Berkembangnya Ustaz, mubtada'nya kita bentuk dari mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Isim ditambah dengan isim. Kata benda, dua kata benda yang berbeda digabung menjadi satu, menjadi arti baru. Contoh, miftahun ya. Miftahun kunci digabung dengan babun pintu ya. Miftahun dengan babun digabung menjadi apa? Menjadi miftahul babi ya. Miftahul babi. Miftahnya ini mudhofnya ya, sedangkan babi adalah mudhof ilaihnya ya. Miftah itu mudhofnya, al-babi adalah mudhof ilaihnya. Dan al-babi harus kemasukan al dan dibaca kasroh. Jadi mudhof ilaih itu kemasukan al dan dibaca kasroh. Paham ya? Jadi kalau sebuah kalimat jumlah ismiyah yang mubtada'nya itu mudhof ilaih ya, berarti gini, miftahul babi ini kita udah kurang jelas, kita ganti yang ini. Miftahul babi ya. Miftahul babi kuncinya pintu. Tadak berarti ya tadak. Kabarnya apa? Kuncinya pintu adalah baru. Miftahul babi jadidun. Ini khobarnya. Ingat, khobar tidak boleh ada alnya. Dan ketika ada al tidak boleh tanwin. Jadi jadidun, bukan al jadidun, tidak boleh. Miftahul babi jadidun. Ini khobar yang
khobar biasa. Bagaimana jika khobarnya itu khobar jar majrur? Bisa. Contoh miftahul bab, mubtada kuncinya pintu, alal biladi atau alal maktabi, di atas meja. Alal maktabi ini apa? Alal maktabi ini khobarnya, tapi khobar yang berupa jar majrur. Kenapa? Karena ada huruf jarnya. Perlu diketahui, isim atau kata benda jika diawali huruf jar maka harus dibaca kasroh. Ingat ya, alal bilati, alal maktabi, fil fasli, ilal madrasati, harus dikasroh, baca jar semua. Huruf jar itu apa? Min, ila, an, ala. Jadi anak sekalian bisa melihat di beberapa buku tentang macam-macam dari huruf jar. Jadi intinya jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang kalimatnya itu terdiri dari kata benda, dari isim. Yang pertama namanya mubtada dan yang kedua namanya khobar. Itu aja. Mubtada ibtida yang diawali, yang didahulukan. Berarti yang di pertama. Khobar adalah khobar, kabar, penjelas. Berarti isim yang kedua itu menjelaskan daripada isim yang pertama. Jadi khobar itu menjelaskan mubtadanya. Itu ya. Nah, khobar sendiri itu kan ada dua. Macamnya banyak sebenarnya. Nah, ini ada dua. Khobar yang biasa dengan ciri-ciri. Ingat, satu, tidak boleh menerima al dan harus ditanwin. Ya, itu khobar. Mubtada harus ada alnya dan dibaca rofa. Seperti contoh al-kitabu, al-madrasatu, al-faslu. Kecuali yang mudhof ilaih. Mudhof ilaih tidak boleh ada alnya. Kenapa? Karena sudah alnya di tengah-tengah ini. Miftahul babi, bukan al-miftahul, tidak boleh. Khusus mudhof ilaih. Jadi mudhof selamanya tidak menerima al, tapi alnya digeser ke mudhof ilaihnya. Paham ya? Dan harokatnya tetap rofa selamanya, mubtada harus rofa. Kalau yang biasa itu dhamma. Jadi miftahul babi mubtadanya. Paham ya? Nah, berarti jika dikembangkan secara luas, mubtada itu apa saja bisa. Contoh yang pertama ini ya, contoh yang ini coba dilihat. Ya. Al-kitabu jamilun. Kitab adalah bagus gitu ya. Nah, kitab adalah bagus jika dijadikan mubtada alkitabnya disifati bisa alkitabu aljamilu, kitab yang bagus, alal bilapi, di atas lantai, atau alal maktabi, di atas meja. Di atas meja berarti khobarnya gitu ya. Terus alkitabu aljamilu adalah mubtadanya. Al-jamilu jadi apa Ustaz? Al-jamilu jadi sifat yang mensifati mubtada kitab tadi. Jadi yang gitu ya. Kitab yang besar, kitab yang baru, kitab yang tebal. Jadi itu naatnya atau sifatnya. Nah, baru setelah itu khobarnya apa penjelasnya? Kitab yang tebal adalah bagus, kitab yang tebal di atas meja, kitab yang tebal apa itu di atas rak, kitab yang tebal di dalam lemari. Nah, di dalam lemari, di atas meja, dan itu adalah khobarnya. Jadi intinya khobar itu adalah penjelas. Anak sekalian, belajar bahasa Arab itu tidak harus bisa secara langsung, karena memang kita mempelajarinya itu butuh waktu yang cukup lama.
Oleh karena itu yang penting anak-anak tidak boleh berputus asa. Kemudian yang awal itu harus banyak menghafal vocabularies, menghafal mufrodat ya. Ini artinya apa, artinya meja, al-maktabu, saburatu, babun, itu harus dihafalkan. Usahakan membuat agenda sendiri bahwa anak-anak itu setiap harinya harus menghafal mufrodat atau menghafal vocabularies, yang mana nanti itu bisa banyak membantu anak-anak dalam belajar bahasa Arab. Paham ya? Saya ulangi. Dibagi 3, isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kata benda, fi'il kata kerja, huruf itu sesuatu yang tidak bisa dipahami kecuali digabung dengan yang lain. Nah, sekarang kita bahas tentang kata benda atau isim. Dan isim itu tadi yang kita sampaikan adalah jumlah isimnya. Terdiri dari apa? Terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu apa? Kata benda yang paling depan sendiri. Khobar itu apa? Kata benda atau isim yang jatuh setelah mubtada yang berfungsi sebagai khabar atau penjelasnya mubtada tadi. Itu ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada SPO, subjek, predikat, objek dan sebagainya. Atau jadi kalau dalam bahasa Arab itu mubtada dan khabar. Dalam hal ini ketika jumlah ismnya. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul bih, seperti itu ya. Nah, mubtada bisa berkembang. Mubtada itu bisa berbentuk untuk nilai. Mubtada bisa berbentuk naat dan man'ut atau sifat. Jadi benda tapi disifati. Itu berarti mubtada yang berupa naat dan man'ut. Atau mubtada yang berupa untuk nilai. Bendanya digabung menjadi satu, menjadi arti baru, jadikan mubtada. Contoh, miftahul kunci, tapi tak gabung Ustaz. Jadi kata baru apa? Miftahul babi. Ya, kuncinya pintu. Atau banyak sekali. Seperti hanya kelasnya sekolah, faslul madrasati. Nah, itu juga bisa jadi mubtada. Jadi mubtada itu apa saja benda bisa jadikan mubtada. Nah, jika dikembangkan benda tadi bisa disifati menjadi naat man'ut, atau benda tadi digabung menjadi mudhof ilaih. Itu mubtadanya. Nah, khobarnya Ustaz, khobarnya itu biasa khobar biasa bisa, atau khobar yang jar majrur seperti tadi itu alkitabu alal maktabi. Berarti khobarnya alal maktabi jar majrur. Ada alanya, ala kan huruf jar. Kalau khobar yang biasa alkitabu ghaliyun, kitab itu mahal, alkitabu rohisun, kitab itu murah ya. Jika yang biasa khobarnya harus ditanwin dan tidak boleh nerima al. Ya, itu yang khobar biasa. Jika khobar jar majrur, ya otomatis diawali huruf jar. Karena huruf jar maka harus dibaca jar. Apa? Kasro, alal bilati, fil fasli dan lain sebagainya. Paham ya? Yang penting paham dulu ciri-cirinya. Ya, mubtada jangan lupa cirinya apa? Ada alnya. Itu mubtada yang biasa. Dan dibaca rofa dalam hal ini dhamma. Jika mubtada kok kano alai salah. Khobar juga gitu. Khobar yang biasa cirinya ada, boleh ada alnya. Awas lo ya. Harus ditanwin. Jamilun, bukan al jamilu, jamil salah. Sekalian ya, baik, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat walafiat seger kewarasan dalam masa pandemi ini. Jaga kesehatan, jaga jarak, minum madu, berhabatu sauda, olahraga, kemudian matahari, berdoa kepada Allah, sehat walafiat seger kewarasan, sembuh, semangat, ditambah umurnya, tambah usianya, usia manfaat, usia barokah, amin. Ditambah kekuatan iman Islam ihsan, ibadahnya diperbaiki, sholatnya dan sebagainya. Kita taat kepada peraturan agama dan negara, kemudian kita hormat, takzim kepada kedua orang tua kita. Baik, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Dari saya sekian dulu, mohon maaf atas kekurangannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.